Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali akan kita pelajari al-lughah al-arabiyyah dengan kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah karya Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin. Baik, pada pertemuan yang lalu sahabat semuanya telah kita pelajari al-jumlah al-mufidah. Ya, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan ya ke pelajaran yang kedua yaitu ajzaul jumlah. Ajza al-jumlah. Ajza. Dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan dengan aqsam ya, aqsam atau anwa juga ada yang menyebutkan ya, anwa al-jumlah. Yang semuanya juga sama saja ya. Di pertemuan kali ini yang kedua ya, kita insyaallah akan kita pelajari dan ini juga mudah ya. Seperti biasa kita bahas terlebih dahulu al-amthilah yang kemudian nanti kita coba ke pembahasan dan setelahnya kita simpulkan ke qawaid. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ajzaul jumlah, aqsamul jumlah atau macam-macam kalimat. Kita baca dulu al-amthilah. Yang pertama, rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba menaiki Ibrahim al-hisan itu kuda. Jadi Ibrahim menaiki kuda. Yuda'ibu Ismailul qitta. Ismail yuda'ib itu memainkan atau memain-mainkan al-qitta. Al-qitta di sini qit ya, kucing. Kemudian yang ketiga rakam thalathah yahsudul fallahul qamha. Yahsudul fallahul qamha. Yahsudu itu sedang memanen ya. Ya kalimat termasuk fi'il mudhari yang sedang ya, menunjukkan sedang berlangsung. Al-fallahu itu petani, qamha gandum. Jadi petani itu atau seorang petani sedang memanen gandum. Kemudian rakam arba'ah ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ya. Ta'kulu makan, asyatu di sini juga sama sedang berlangsung. Ta'kulu sedang makan, asyatu itu domba betina. Fulan kacang wa sya'iran semacam biji-bijian ya, biji jawawut. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Jadi domba betina itu sedang makan kacang-kacangan ya, bisa kita artikan begitu. Rakam khamsah, sami'tu nasihata. Di sini fi'il madhi, sami'tu. Aku mendengar an-nasihata ya. Sebuah nasihat. Kemudian rakam sitah yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'u bersinar ya. An-nuru sebuah cahaya ya. Fil hujrati, fi itu di atau di dalam, al-hujrah itu kamar ya. Jadi gimana mengartikan cahaya itu bersinar di dalam kamar gitu ya kurang lebihnya. Kemudian rakam sab'ah tajri safinatu 'alal ma'i. Tajri itu diartikan lari ya, lari atau berjalan juga bisa tergantung nanti gimana teksnya gitu ya. As-safinatu kapal, ala di atas alma air. Jadi kapal itu sedang berjalan di atas air ya. Jadi kalau kita artikan lari kayaknya kurang tepat. Jadi safinah tadi ya, kapal tersebut lari di atas air ya, kayak janggal ya. Berarti berjalan di atas air. Kemudian rakam akhir hal tuhibbu as-safar. Hal tuhibbu as-safara? Apakah hal itu apakah? Tuhibbu kamu mencintai atau menyukai juga bisa. As-safara bepergian. Apakah kamu menyukai bepergian? Nah, seperti itu. Ini kalimat tanya ya. Kalimat tanya yang terakhir ini. Nah, dari ke-8 al-amthilah ini insyaallah akan kita bahas di sini dan nanti akhir kita akan simpulkan apa saja anwa'ul jumlah atau macam-macam kalimat tersebut ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya.
bahwasanya jumlah mufidah itu tatarakabu min ajza, terdiri dari beberapa kalimat ya, minimal adalah 2 gitu kan. Makanya di sini sedikit disinggung atau kita murajaah ulang ya. Arafna fi ma madha anna al-jumlah al-mufidata tatarakabu min ajza'il kalimat. Min ajza'il kalimat. ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول, nah makanya di sini kita akan coba membahas apa yang disebut dengan atau ada berapa ya anwa' al-kalimat itu, karena jumlah mufidah terdiri dari beberapa kalimat. إذا بحثنا في الجملة التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص. Nah, saya coba tandai ya. Jadi kalau kita bahas amtilah ini, tadi kita dapati ada Ibrahim, kemudian ada Ismail, kemudian ada Al-Fallah. Nah, ketiga isim, ketiga kata ini ya, itu alfadhun tusamma biha ashkhasun. Ini adalah kata yang menunjukkan ashkhas, manusia. Jadi kata yang menunjukkan manusia. Ibrahim ya, manusia, Ismail manusia. Enggak ada misalnya hewan diberi nama Ismail, terlebih dia adalah nama seorang nabi ya, kan nggak mungkin. Jadi Ibrahim, Ismail, ya, Muhammad, Ali dan sebagainya itu adalah menunjukkan ashkhas, manusia. Wa anal kalimat al-hisan wal qitta wasyah, ya, berikutnya adalah kalimat atau kata al-hisan ya, al-hisan, kemudian al-qitt, kemudian ada asyah, itu merupakan kata yang tusamah biha anwa' minal kalimat minal hayawan. Dia adalah termasuk jenisnya al-hayawan ya, al-hayawan. Kalau tadi kan ashkhas menunjukkan manusia. Nah, dari sini kita tahu ya, ada manusia, kemudian ada hewan, dan wa annal qamha wal fula wasya'ira, kemudian yang berikutnya ada al-qamh ya, asy-sya'ir dan ful. Nah, alfadhun tusamma biha anwa'ul, ada di di slide di halaman berikutnya ya, tapi kalau saya pindah ini pasti berantakan ya. Ini disebut dengan an-nabatat ya. An-nabatat disebut dengan nabat, itu tumbuhan ya, tumbuhan. Kemudian di sini ada an-nasihah ya. Ada an-nur. Ini merupakan kalimat yang bentuk yang lainnya begitu ya. Jadi bentuk yang lain. Jadi kita coba pindah ya ke halaman berikutnya karena pembahasannya ada di halaman berikutnya. Nah, ini ya. Minan nabatat wa andal hujrata wa safinata wal ma alfadun tusamma biha anwa'un minal jama'at. Atau ada satu lagi, yaitu di sini ada as-safinah, al-hujrah ya, al-ma, itu merupakan kata yang menunjukkan al-jamat ya. Al-jamat, apa itu al-jamat? Ya, al-jamat itu adalah benda mati. Jadi al-hujrah, as-safinah, al-ma, ya, as-sama, apalagi semacam langit, bumi, rumah, masjid ya. Pokoknya benda mati ya. Ini adalah menunjukkan benda mati ya. Kemudian wa anna nasihata wan nura was safara alfadun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Kemudian ada beberapa kata, di sini ada an-nasihah, ada an-nur, as-safar, itu merupakan kata juga yang tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Ini merupakan semacam makna gitu ya, tidak bisa dimaknai, itu kata tidak bisa digolongkan ke benda mati, juga tidak bisa, manusia juga tidak bisa, binatang, tumbuhan ya, dia termasuk kalimat yang lain ya. Nah, kita coba lanjutkan dulu ya pembahasannya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isma. Maka setiap kata yang kita bahas tadi ya, yaitu ada Ibrahim, ada hisan, ada qamh, syair, syah.
nasihah, nur, hujrah itu disebut dengan isim ya, disebut dengan isim ya, isim dalam bahasa Arab. Nanti insya Allah teman-teman akan terbiasa juga mendengarnya ya, isim. Jadi kalau sekilas memang isim itu diartikan dengan kata benda, tapi tidak semuanya kata benda ya. Jadi ada seperti ya tadi ya, semacam nasihat itu kan bukan kata benda ya, itu adalah merupakan sebuah kata yang bermakna lain ya kan. Jadi kata yang menunjukkan manusia, tumbuhan, binatang, ya, kata benda, maka itu merupakan disebut dengan isim, ya, disebut dengan isim. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun jamadun aw syai'in akhar, ya. Jadi semuanya masuk pada isim. نعود للجملة مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات راكبة يداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص. Nah, kalau kita kembali ke kalimat yang di depan tadi ya, kalimat yang di sini kita dapati di sini ada kata rakiba, yudaibu, yahsudu, ta'kulu, sami'tu, yasma'u, tajri, tuhibbu. Ini merupakan fi'il ya. Apa itu fi'il ya? Fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan adanya sebuah pekerjaan fi zamanin khas ya. Di sini ditunjukkan fi zamanin khas, pada zaman tertentu ya. Makanya tadi ada fi'il raqiba itu zaman lampau ya. Kemudian ada yahsudu, ta'kulu. Nah, itu merupakan sedang berlangsung ya, yudaibu. Adapun raqiba itu sudah lampau. Nah, insya Allah itu pun akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Fi zamanil madi, ya, ada fi zamanil madi, ada fi zamanil hadir, ya. Begitu seterusnya. Maka kalimat ini ya, atau kata ini termasuk atau disebut dengan fi'il ya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzal naw' fi'il. Maka setiap kata yang menunjukkan adanya sebuah pekerjaan yang sedang dikerjakan atau bahkan sudah lampau ya, maka itu disebut dengan fi'il. Kata kerja ya. Kalau yang pertama tadi ism, yang di sini adalah fi'lan ya. Nah, yang kedua fi'il. طيب وعند تأمل الجملة الثلاثة الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل. Nah, ini pembahasan yang ketiga, ada kata fi, ala, hal. Fi itu di, ala itu di atas, ya, hal itu apakah? Maka idzan nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilan. Jadi kalau kita bilang ya, kata fi saja atau ala saja atau hal misalnya, maka lam yufham lahu ma'nan kamilan. Jadi tidak bisa difahami satu menjadi sebuah makna ya. Jadi kata fi, ala atau hal ini merupakan kata yang tidak bisa difahami kecuali dia bersama kata yang lainnya ya. Wa idzan nutiqa bikullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan. Maka ketika dia ini bersama dengan jumlah yang lain ya, maka yang disebutkan dengan kalam atau jumlah tadi ya, jumlah mufidah, maka dia baru bisa terlihat maknanya. Nah, maka kata ini ya, fi, ala, hal, min, an dan lain sebagainya, ini disebut dengan apa? Disebut dengan harf ya. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat tsalath disebut dengan harf. Saya tandain ya. Disebut dengan harfan. Kalau kita artikan ya kata sambung gitu ya, kata sambung. Nah, dari sini kita ketahui ya, dari ke-8 amsilah tadi kita tahu bahwa di situ ada isim, ada fi'il, ada harf. Maka dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 ini. Nah, di sini ya. Ada isim, kemudian ada fi'il, kemudian ada harf. Kalau contoh-contohnya tadi kita coba ke depan ya. Di sini ada contohnya. Saya coba hapus dulu ya. Nah, ini adalah fi'il
fi'il atau fi'lun ya. Kemudian ini adalah isim ya, isim. Yang warna hijau isim ya, isim. Nah, kemudian ada harf tadi ya, fi, kemudian ala dan hal. Nah, ini merupakan apa namanya ajzaul jumlah ya. Jadi ajzaul jumlah perkataan dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab itu ya nggak keluar dari 3 macam ini ya. Fi'lun ya, ismun atau harfun. Fi'lun tadi kata kerja ya, ismun itu adalah kata yang menunjukkan kata benda atau makna ya. Kemudian fi, ala, hal, an, min itu adalah yang menunjukkan harf atau bisa dikatakan dengan kata sambung. Nah, dari sini insya Allah teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, atau kaidahnya apa. Di sini kaidahnya. Saya coba hapus dulu ya. Nah, al-qaidah ya, al-kalimatu salasah. Di kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam ya. Ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun, fi'lun, dan harfun. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. Yang pertama al-ism ya, al-ism itu adalah kullu lafzin yusamma bi insan ya. Setiap kata yang menunjukkan manusia, binatang, tumbuhan, ya, makna, sifat dan sebagainya. Pertama isim ya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja. Kata kerja. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin. Setiap kata yang yadullu menunjukkan ala ya terjadinya ya akan terjadinya amalin fi zamanin khas ya, sebuah pekerjaan pada zaman tertentu, bisa lampau atau akan datang ya, atau sedang, maka itu disebut dengan kata kerja. Dan yang terakhir ada al-harfu ya, al-harfu atau harfun. Kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Jadi setiap kata yang dia maknanya, artinya itu enggak akan bisa difahami kecuali apa? Illa ma'a ghairihi. Ya, enggak akan bermakna gitu ya kecuali dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Insyaallah untuk tadribatnya bisa dilanjutkan di di grup ya, dan untuk pertanyaan nanti bisa di grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.